Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feda Flexan dengan NIM 221331031 dari kelas 3A TTE. Dan di video ini saya akan membahas kembali itu modul 0 pengolahan teks pada Python dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia atau Sistem dan Teknologi Multimedia. Mana di sini tuh ada terdapat soal yang dimana setiap soal ini kita diminta untuk menjelaskan fungsi programnya, kemudian memaparkan setiap barisnya fungsinya apa, dan juga membuat flowchartnya. Dan kita langsung mulai aja mungkin ya. Oke, untuk nomor 1 ini programnya ada string, itu variabel namanya string, kemudian yang berisikan nilai tipe data string yang bertuliskan Politeknik Negeri Bandung. Dimana kemudian baris ke selanjutnya itu print string kurung siku 0. Print ini untuk mencetak mencetak nilai pada layar. Nah di sini tuh fungsi dari program ini tuh kalau yang setelah saya jalankan dan analisis itu, ini fungsinya untuk mencetak nilai dari indeks yang kita panggil atau kita isi dalam baris kedua. Itu mungkin contohnya seperti contoh yang ini ya. Kan contohnya saya ubah atau kita diminta mengubah programnya, angkanya itu diubah dan saya coba untuk angka 6 itu munculnya K ya. Mungkin kalau kita itu coba itu juga kan indeks itu biasanya dimulai dari 0 ya. Jadi P ini sebagai indeks 0, O ini indeks 1, L indeks 2, I indeks 3, T indeks 4, E indeks 5, dan angka yang pertama ini indeks ke 6. Kita ya mungkin untuk fungsi dari program di atas. Tuh. Kemudian untuk program nomor 2 ini tuh, nah ini berada dari nomor 1 ya. Ini ada tambahan fungsi len. Yang dimana fungsi len ini terus saya tambahkan aja teksnya di layar. Dimana fungsinya ini untuk mengembalikan jumlah nilai atau karakter yang ada pada variabel yang dipanggilnya. Dalam kasus ini ya, variabel string ini. Jadi fungsi untuk program nomor 2 ini tuh sebagai menghitung jumlah karakter yang ada pada variabel string ini, yaitu menghitung nilai dari variabel string ini, yang dimana kita hitung ini itu totalnya karakternya itu ada 23, namun jika ditambah spasinya itu dihitung, maka akan karakter ini berjumlah sekitar 25 karakter. Itu untuk fungsi dari program kedua. Nah kemudian nomor 3 ini sudah ada perulangan ya, or. Nah string ini sama seperti tadi ya, di ini variabel yang diberi nama string, kemudian yang bersihkan nilai tipe data string bertuliskan Politeknik Negeri Bandung. Kemudian X ini saya salah ya nulis analisis di sininya. X itu bukan indeks awal dari nilai variabel string merupakan, namun sebagai nilai awal yang nantinya akan kita gunakan untuk perulangan ini. Yang dimana kan fungsi program ketiga ini tuh untuk mencetak menghitung dan mencetak setiap karakter yang ada di di variabel string. Dan nantinya dibuatkan range ini kan fungsinya itu jadi membuatkan list pada si variabel string ini, dan nantinya nilainya ini yang setelah dibuatkan list atau daftar ini, ketika terjadi perulangan ini, nah perulangannya ini itu akan dilakukan secara teratur gitu. Jadi yang sehingga nanti itu hasilnya, jadi setelah
untuk perulangan pertama nanti masuk ke indeks ke pertama atau indeks 0. Ketika masuk nanti nilai X ini akan bertambah 1, kemudian akan mencetak si indeks ke 0 atau indeks pada saat si programnya berjalan. Jadi mencetak, kemudian spasi ini dikarenakan ada fungsi range juga, jadi lebih pencetakan itu lebih teratur gitu ke bawah, spasi gitu. Dan di akhir itu kita mencetak si nilai X nya, atau mungkin bisa dibilang nilai dari jumlah karakter yang ada kan gitu. Dan juga kenapa ini tercetaknya seperti ini untuk tulisan politik bangunnya, karena bagian print yang pertama ini masih berada dalam struktur bagian si for ini, perulangan. Jadi makanya hasilnya seperti ini, dan sehingga jumlahnya itu dicetak di akhir karena bukan bagian dari perulangan. Jadi ketika perulangan sudah selesai, maka akan langsung dilanjut ke print kedua, pencetakan kedua. Nah, untuk flowchartnya itu kira-kira seperti ini. Kita bikin aja gini. Jadi pastinya, dan juga saya akan menampilkannya mungkin sekilas untuk bentuk-bentuk flowchart dan fungsinya. Nah, yang pasti ada star ya, bentuk oval atau lingkarannya oval, star, dan misalnya bentuk star dan bentuk M. Nah, untuk ini tuh deklarasi atau inisiatif itu saya mungkin masih bingung ya antara menggunakan proses atau yang jejar genjang ini tuh. Tapi ya saya di tugasnya untuk sering ini menggunakan yang jejar genjang, kemudian masuk ke proses atau jejar genjang itu fungsinya untuk input data, kemudian itu untuk proses. Mungkin seharusnya ini tuh pakai jejar genjang juga ya untuk input data, jangan kotakan itu kotak itu untuk proses. Nah, kemudian masuk ke perulangan itu menggunakan decision, di mana keadaannya itu ketika apakah si i ini itu kurang dari panjangnya si variabel string ini. Kalau iya, kita masuk ke si struktur for-nya, yang dimana variabel X ini akan bertambah 1 seiring berjalannya perulangan, kemudian akan mencetak nilai atau karakter dari variabel string pada saat itu juga, pada saat perulangan berjalan. Jadi masuk X-nya atau variabel X yang bertambah 1, kemudian mencetak huruf atau indeks pertama, yaitu huruf P. Kemudian kita balik lagi ke perulangan atau ke kondisi apakah masih kurang dari si panjangnya karakter, ya, terus sampai di akhir ya, atau indeks ke 24. Karena ini kan spasinya termasuk ya, berarti ada 25 karakter yang dimana indeksnya itu dari 0 sampai 24, dimana setelah ke indeks ke 24 berarti kan ini sudah tidak memenuhi kriteria dari kurang dari panjang si variabel string. Maka dari itu dia akan masuk ke kondisi yang lain, yaitu mencetak si variabel X atau nilai dari hasil perulangan yang telah terjadi. Seperti itu yang lebih tepatnya, bukan jumlah karakter, ya lebih ke jumlah perulangan yang telah terjadi gitu untuk si variabel X ini. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 4 ya, nah ini programnya. Nah, fungsi dari program keempat ini tuh ialah untuk itu besar lagi, untuk mencari jumlah karakter yang kita inginkan, mungkin bisa kata seperti itu, dimana kuncinya itu ada di sini, di baris keempat, yaitu pada kondisi if string kurung siku i sama dengan petik P atau karakter yang kita inginkan untuk dihitung jumlahnya. Dan juga catatannya ini tuh bersifat case sensitive atau besar tinggi atau besar kecil huruf itu berpengaruh ya dalam
program ini. Jadi ketika saya coba mencari huruf P kecil, maka hasilnya itu akan 0. Dimana strukturnya itu, jadi si program ini akan terus menjalankan gitu. Jadi ketika for i in range line string, jadi ketika ntar si range ini membuat list dari si nilai variabel string ini, nanti masuk ke kondisi if apakah pada saat perulangan ini nilainya itu sama dengan huruf P kecil, ya atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan balik ke perulangan terus menerus sampai ke indeks ke 24. Strukturnya sama ya perulangannya, sampai ke indeks 24. Dan jika masih maksudnya jika perulangan sudah selesai, maka dia akan langsung mencetak ke program atau baris selanjutnya, yaitu baris si terakhir print variabel x. Dimana kenapa nilainya 0 ya tadi ya, karena ini case sensitif. Dan jika kita misalnya ganti aja ke huruf P besar, maka nilainya pasti akan menjadi 1, karena ini ya ada di sininya P nya besar gitu. Dan tadi ya ini string ini ya untuk variabel awal, variabel string yang berdasarkan nilai Politeknik Negeri Bandung dengan tipe data string. Kemudian nilai x ini untuk mungkin menghitung jumlah bukan perulangan ya, jumlah karakter yang di input pada kondisi if atau kondisi pada baris keempat. Nilai perulangannya, dimana range tadi membuat list agar saat terjadi perulangan itu berjalan secara teratur. Kemudian yang tadi itu len itu untuk mengembalikan jumlah karakter yang ada pada saat perulangan. Kemudian string ini tadi ya variabel string yang berisikan nilai Politeknik Negeri Bandung. Kemudian itu if itu suatu kondisi ketika ilmunya biasanya itu if itu bisa pasangan dengan else if ataupun bisa if sendiri gitu. Jadi tadi ya barisan itu sebagai pencari karakter yang diinginkannya, dan ini tuh untuk mencari jumlah nilai yang jumlah karakter yang atau nilai yang ada dicari gitu. Dan ini print ini untuk mencetak jumlah karakter yang ada. Oke, dan untuk flowchartnya sini aja kita samping-sampingan aja biar enak. Nah yang ini sama ya kayak tadi, kayak salah deh ini. Saya X ini bukan prosesnya, begini pakai jejer genjang karena input data awal. Kemudian masih sama ininya i kurang dari len string. Kemudian kalau misalnya masih kondisinya masih sesuai, maka akan masuk ke program bawahnya. Itu dimana ini termasuk ke decision juga. If itu bisa menggunakan jejer belah ketupat atau decision, dimana apakah si string i ini itu sama dengan karakter yang kita inginkan atau tidak. Kalau tidak, maka akan kembali ke for atau ke perulangan. Dan jika iya, maka nilai dari variabel ini akan bertambah 1. Kemudian kembali ke perulangan. Seperti itu terus sampai perulangan selesai. Ketika selesai, maka ketika perulangan tidak memenuhi kondisi pada perulangan tersebut, maka akan ke program yang no atau yang program selanjutnya, yaitu print si variabel x atau nilai dari variabel x atau jumlah karakter yang ditemukan pada variabel string pada program tersebut, dan bisa diakhiri dengan n. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada ada fungsi baru, yaitu dot split, yang dimana split itu untuk memisahkan atau memisahkan tiap tiap kata
pada variabel tergantung pada parameter yang ada pada si dalam kurung si bagian kurung si splitnya ini. Mungkin kalau contoh pada karakter ini tuh apa ya, kosong. Nah, kalau kosong ini dianggap default, atau kalau default itu apa namanya, si apa, si splitnya ini tuh berdasarkan spasi gitu kalau default itu. Jadi kita bisa membagi itu, bisa pakai tanda pagar, tanda koma, pakai tanda titik koma, dan lain-lain untuk split atau split apa ya, membagi si nilai dari variabel string tersebut. Nah, kan fungsinya ini tadi tuh, fungsi dari program itu untuk membuat atau memisahkan string pada atau nilai dari variabel string menjadi sebuah list atau daftar yang berisikan setiap kata dari variabel string ini, gitu. Yang dipisahkan oleh spasi, karena di sini parameternya tidak diisi, atau artinya default, atau yang arti lainnya juga dipisahkan oleh spasi, seperti itu. Kemudian untuk nomor 6 ini sama ya, fungsi split, namun di sini berbeda dari sebelumnya. Kan sebelumnya itu kita print si variabel x-nya atau si data yang sudah dipisahkan menjadi sebuah list atau daftar. Kemudian pada ini tuh kita mencetak sesuai dengan indeks yang ada. Jadi sudah dibuatkan seperti contoh ini asalnya nih seperti nomor 5. Nah, ini tuh sudah dibuat, kalau list itu otomatis sudah memiliki indeks masing-masing, dimana Politeknik itu indeks 0, Negeri itu indeks 1, dan Bandung itu indeks 2. Nah, di sini tuh printnya kan jadi print indeks 0, print indeks 1, dan print indeks 2 gitu. Kan yang membedakan itu ya, jadi di print nomor 6 itu mencetaknya itu sesuai dengan indeksnya masing-masing gitu, atau dengan memanggil indeks pada masing-masing list yang ada mungkin ya. Oke, nomor 7. Nah, nomor 7 ini fungsinya itu, yang pertama fungsinya itu jadi memisahkan nilai dari variabel string ini yang nantinya dimasukkan pada list variabel yang diberi nama variabel. Nah, jadi pada baris pertama ini kan sama ya, jadi variabel bernama string yang berisikan nilai Politeknik Negeri Bandung. Kemudian, nah, untuk baris kedua ini, jadi ada variabel baru yang diberi nama variabel, yang mana dia ini akan membuat list sebanyak 30 buah list yang berisikan non, atau non ini yang berarti isinya kosong ya, yang nantinya akan diisi, si list ini akan diisi nilainya pada baris 3 dan 4, yaitu pada perulangan for ini. Pada perulangan dan juga pada ini nih, pada baris ke 4, yaitu ketika si perulangan berjalan misalnya pada indeks 0. Nah, jadi variabel ini akan diisi dengan variabel pada saat perulangan terjadi, dan kemudian dicetak, dan dimintanya nyetaknya itu jadi variabel 0, 1, 2, dan 3 seperti ini ya. Jadi pasti muncul indeks 0, 1, 2, dan 3, yaitu P, O, L, dan I, seperti itu. Dan untuk flowchartnya itu kira-kira ini. Nah, dimana ini ya, harusnya ini kayaknya bukan jajang tapi proses, karena kan di sini membuat list yang berisikan nilai kosong dan sebanyak 30 karakter. Kemudian lanjut ke si perulangannya, yaitu ketika si variabel i memenuhi syarat atau kurang dari si panjang string ini.
Kalau iya, maka variabel ini akan diubah nilainya, yaitu sesuai dengan pada perulangan pada saat itu juga, yaitu berarti kasus pertama itu berarti variabel i0 akan diisi dengan variabel string 0 gitu. Terus perulangan terus terjadi hingga kondisinya tidak memenuhi, kemudian masuk ke perintah selanjutnya, yaitu print variabel pada indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan selesai. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu penjelasan untuk modul 0 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dalam penyampaiannya dan banyak bertele-tele. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.